Mana nih yang kemarin nyinyir kalau tol IKN itu nggak bermanfaat? Tahu nggak, di hari pertama kemarin itu dilintasi lebih dari 2.800 kendaraan loh. Keren nggak tuh? Masih sama saya Diana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 22 Desember tahun 2025 ya, saya Diana hadir kembali dari ibu kota Nusantara. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita pantun dulu ya kan. Ke dermaga senja perahu bersandar, air tenang memantul cahaya. Mereka gemar prasangka tanpa dasar. Dian Rana hadir menjawab dengan nyata. Setuju nggak? Oke teman-teman semua, kali ini kembali ya kita bahas tol IKN ya. Kalau kemarin kita sudah lihat dari arah jembatan Pulau Balang, ini ya yang kalian tunggu-tunggu juga, yang kalian minta. Coba bang, minta lihatkan dari arah 6A ke arah KIPP dong. Nah ini ya, saya akan coba tunjukkan dari arah 6A perbatasan dengan 5B. Ya, ini dia kondisi terbarunya. Dan seperti kita lihat di depan sana ya, itu buat kalian-kalian semua, itu bukan asap, itu adalah kabut pagi ya, bukan asap. Jangan dipelintir lagi nih ya, itu bukan asap tapi kabut pagi. Karena memang kalau kalian ya nanti di sini sudah selesai, tolnya bisa digunakan sampai ke KIPP. Pada saat kalian pagi-pagi dan mungkin ya habis hujan gitu, itu akan terlihat kabut-kabut tebal seperti itu di pegunungan ya. Kita itu kalau melintasi daerah sini, apalagi kalau semua pohon-pohonnya udah tinggi-tinggi gitu ya yang ditanam ya kan. Karena kan nantinya di sekitar tol ini akan ditumbuhi dengan tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang disediakan. Ya enggak? Nah, terlebih lagi dengan cuaca yang mungkin ya pada saat kalian ke sini, pada saat habis hujan itu ya, sepanjang jalan tol ini kalian akan melihat ya ada kabut-kabut tebal ya, dan itu sekali lagi itu bukan asap. Kadang-kadang gini ya, kalau saya meliput tentang ini ya, tentang kabut tebal, itu kadang ada aja yang bilang, kan udah polusi gitu ya. Padahal itu bukan polusi loh. Itu tuh kabut seger ya. Nih ya, kalau kalian berada di sini ya pada saat pagi-pagi gitu ya. Ini saya berasa ini aja dingin sekali ya gitu. Ya, kalian bisa lihat ya di gambar ini ya. Ini ada kabut-kabut tebal seperti ini, bisa dibayangkan kan gimana sejuknya kawasan ini. Tapi memang ya, nih saya harus akui juga kalau siang hari ya jam-jam 10, 11, jam 12 ya panas. Namanya juga tempat Kalimantan ya, udah terkenal panasnya. Tapi untuk di pagi hari seperti ini cuacanya, kalian tuh merasa sejuknya kawasan ini ya. Sejuk, bersih, udaranya itu kayak seger gitu loh teman-teman ya. Dan ini dia ya, kalau ke atas sana, ke atas lagi. Kalau lurus sana teman-teman semua itu ke arah KIPP, kawasan inti Nusantara. Ya, dan saya bilang tadi ya kemarin pada saat kita liput di kawasan SMA Taruna Nusantara. Nah, dari sini itu dari arah 6B, ini kan 6A, 6B itu kalian bisa ke kiri, itu tembusnya ke arah pusat olahraga, pusat edukasi, pusat perbankan ya kan, dan juga ada pendidikan gitu. Jadi kalian bisa tuh lewat yang kiri, tapi kalau kalian lurus tembusnya di Istana Wapres, yaitu Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Oke, kita akan kembali lagi ya mengarah ke arah segmen 5B ya. Segmen 5B kan kemarin masih ini ya, masih progres pengerjaan penyambungan gitu kan antara segmen 5B dengan 6A. Nah, kalau saya lihat sekarang ini sudah tersambung, dan untuk jalan nasional kemarin kan dialihkan. Nah, sekarang sudah ada overpassnya teman-teman dari arah jalan nasional. Jadi jalan nasional itu sekarang sudah melintasi jalan tol ini di atas gitu. Dan saya akan coba kembali ke arah sana tuh ya. Di depan sana itu teman-teman, kembali lagi saya ingatkan nih ya, kayak kemarin tuh. Pada saat saya sudah berbuih ya, bercerita gitu, pada saat saya melintasi ini jalan pipa kan kecil ya, kecil gitu, tidak umum. Maksudnya jalannya itu tidak pada umumnya gitu, karena kan kecil. Jadi orang tuh pada komen tuh kemarin, "Bang, kok jalannya kecil banget?" gitu. Padahal sudah saya jelasin loh. Kalau jalan itu adalah jalur pipa, bukan jalur umum ya. Itu hanya untuk kayak semacam kita kalau mau alternatif menuju ke arah Glamping gitu. Tetap aja ada yang nanya, "Kok kecil?" Aduh. Nah, ini juga sama nanti. Jangan sampai ya ada yang komen, "Wah, itu asap ya, itu polusi ya," gitu. Padahal sudah saya jelasin gitu, bahwa yang kita lihat ini bukan asap ya, tapi itu kabut pagi gitu ya teman-teman semua ya. Dan ini dia ya untuk perbatasan segmen 5B dengan 6A. Gimana buat teman-teman semua yang sudah merasakan ya sensasi berjalan di tol IKN, gimana ya? Boleh komentar-komentar kalian. Dan yang belum ya, apa pendapat kalian tentang jalan
Tol IKN ya, Jembatan Pulau Balang yang sudah diresmikan tahun lalu oleh Presiden Jokowi dan saat ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Gimana? Keren nggak tuh? Ya kalau menurut saya keren ya, karena semakin hari ya Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa dia itu bermanfaat loh gitu kan. Bukan cuma, kan ada yang ngatain, itu buat pejabat doang yang ngerasain. Tapi buktinya kan kita juga bisa menikmati ya gitu. Ya, memang saya juga sementara ini belum bisa nikmati ya untuk masuk ke sana. Tapi tetap saya bangga gitu. Saya bangga melihat bagaimana IKN atau bagaimana di Kalimantan Timur ini lambat laun infrastrukturnya semakin lengkap ya. Karena saya pernah merasakan gimana naik travel selama 12 jam itu jauh ya. 12 jam itu naik darat, travel ya. Bisa dibayangin. Nah, kalau sudah ada semacam kayak tol, mungkin nantinya kereta api, kan sudah mau direncanakan dibangun di sini kan. Ya semoga aja ya kereta api ya nanti ada lagi di sini, apalagi nanti. Nah, kalau sudah ada semuanya, ya anak-anak saya nanti, cucu-cucu saya nanti bisa merasakan ya dampak baiknya. Tidak lagi merasakan kayak bapaknya pada saat mau ke suatu wilayah di Kalimantan Timur itu harus menggunakan travel berjam-jam. Ya kan, ya semoga aja ya di sini seperti ada di Jakarta, ibu kota lama ya, sekarang ibu kota baru yang ada di Nusantara, itu bisa lengkap juga gitu teman-teman untuk transportasinya, MRT, LRT, bus ya kan, dan lain-lain ya nggak? Nah di depan kita itu teman-teman ya, di depan kita ini adalah overpass ya yang jalan nasional nih ini ya sudah tembus kan, kemarin masih bekerja di sini, sekarang sudah tembus nih ya dari arah segmen 5B ke 6A. Dan ini sudah lancar untuk jalur nasionalnya. Itu jalur dari arah Petung ke arah Samboja, Kutai Kertanegara teman-teman. Yang belum tahu ya kalau Kutai Kertanegara maksudnya Samboja itu dari arah Balikpapan ya. Selama ini kan dari Balikpapan ke arah KIPP itu melalui Samboja keliling ya, sekitar 2 jam atau lebih. Tapi kalau nanti sudah selesai ini semua ya, akses tol ini sampai ke KIPP itu hanya memerlukan waktu 40 sampai 60 menit informasinya ya. Tapi saya nggak yakin sih sampai segitu, pasti agak lama juga karena kan berhenti-berhenti ya. Nggak yakin saya kalau kalian tidak berhenti di Pulau Balang ya. Kalau saya sendiri itu pasti berhenti di situ gitu. Belum lagi tempat-tempat lainnya kan, rest area yang lain. Gimana? Bener nggak? Kalau nggak bener komen ya. Dan saya akan coba kembali ke arah perbukitan tadi ya, untuk melihat tuh kan di daerah perbukitan di sekitar tol ini teman-teman ya. Meskipun sebagian besar itu masih ada ini ya lahan-lahan sawit warga, tapi di bagian pegunungan sana itu masih hutan. Dan kalau kita lihat ya itu kabutnya tebal sekali ya. Ini pada saat saya terbangin ini udah mulai menjauh sih. Tadi itu banyak di sini ya. Pada saat saya coba terbang drone udah mulai menjauh nih ya kan. Nggak bercanda teman-teman. Dan ini ya, ini daerah perbukitannya untuk di kawasan Nusantara. Nah, tuh dia ya. Kalau semua kemarin ada yang bilang gitu, Nusantara ini gimana nih ya kan? Apakah sudah padat atau gimana? Belum ya teman-teman semua. Ini di bagian perbukitannya itu masih hutan ya. Dan buat teman-teman semua ya di hutan sana itu ya banyak tempat-tempat lokasi menarik yang bisa kalian kunjungi nih ya. Mungkin sekarang aksesnya memang agak belum semudah seperti di tempat-tempat lain ya, seperti di tempat-tempat wisata lain. Ya semoga nanti kalau sudah KIPP-nya udah berjalan lancar, Ibu Kota Nusantara udah berjalan lancar ya kan, udah dipakai gitu kan. Nah, akses-akses tempat wisata yang ada di pegunungan-pegunungan ini bisa diperbaiki gitu ya, dibagusin supaya kita-kita ke sana itu tidak kesusahan gitu. Karena banyak ya teman-teman semua di pegunungan yang dekat dengan KIPP itu ada air terjun Tebinus, ada Gunung Parung tuh ya. Terus juga ada apa lagi di sana nanti tuh. Apalagi nanti di sana sudah ada ini ya, taman safari ya kan. Terus ada golf. Lengkap deh ya di daerah perbukitan yang ada di KIPP. Dan itu dia di depan sana ya. Untuk kabut-kabut pagi ya, ini kabut kan, bukan asap ya. Saya ingatkan lagi bukan asap. Ini kadang-kadang nyeleneh nih teman-teman ini. Dan ya teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan bersama Dian Rana untuk melihat fakta tiap harinya di Ibu Kota Nusantara. Mohon maaf jika ada salah kata ya, salah candaan. Tapi kalau sebelah yang terasa terganggu nggak apa-apa ya, karena mau sebagus apapun saya bicara akan dibilang jelek sama kalian-kalian yang tidak suka sama IKN.
Dan saya sadari ya, karena saya membahas IKN yang memang ada pro dan kontra, pasti yang kontra itu akan sama halnya ya mengatakan saya juga jelek gitu. Meskipun apa yang saya sampaikan ini fakta, apa yang saya sampaikan ini nyata, tetap aja pasti dibilangnya ya dia nggak suka sama saya karena membahas IKN. Gitu sih biasanya. Gimana menurut kalian? Oke teman-teman semua, demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.